Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian masih sehat selalu, baik-baik saja dan selalu bahagia ya. Nah teman-teman, kalian kangen gak sih sama Tuhan? Pastilah ya kalian kangen, apalagi dalam masa-masa kayak gini bukan? Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk membiarkan Tuhan masuk dan memberkati kita pada hari ini. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Wah teman-teman, terima kasih ya udah mau bernyanyi bersama kami. Nah sebelum kita memberikan pujian kita yang kedua, mari kita satu dalam doa untuk menguatkan iman kita dan lebih fokus lagi dalam mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena kami pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama dan dapat mendengarkan firman-Mu nanti yang akan disampaikan oleh pendeta. Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami mengerti serta akan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan kami dari awal ibadah hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari kita memberikan pujian kedua. Di hatiku Yesus. Tuhan bersama
pagi adik-adik remaja. Yuk bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada minggu pagi ini. Kami boleh melakukan kebaktian di rumah kami masing-masing dalam iman bersama dengan Tuhan. Bimbinglah kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami dari awal hingga akhir. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus pasalnya ke-6 ayat 1-4. Remaja boleh juga membaca dari rumah ya. Mari kita melakukannya bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah lihat channel tentang dunia binatang? Yang menarik adalah ketika kita melihat sesama binatang ini kadang-kadang bisa bertengkar loh. Dan mereka kalau bertengkar ngeri, bisa cakar-cakaran sampai berdarah. Nah, manusia sadar atau tidak sadar, kadang-kadang juga melakukan hal yang sama. Coba remaja, misalkan ada seorang teman yang tiba-tiba mukul kamu, apa refleksi kamu? Pasti akan pukul balik, bukan? Sesuatu yang naluriah. Tetapi karena kita ini bukan hewan, kita adalah manusia, kita punya akal budi. Karena itu kita diatur dengan yang namanya aturan atau norma. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajak kita untuk melihat apa saja norma-norma yang ada dalam hubungan antara keluarga. Sehingga di dalam hubungan-hubungan ini ada penghormatan satu sama lain untuk mencegah yang namanya KDRT. Tahu kan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Apa saja bunyi firman Tuhan yang membuat kita ini bisa mengatur hubungan-hubungan di dalam keluarga sehingga mengurangi kejadian-kejadian KDRT di dalam rumah kita dan dimanapun kita berada. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita pun ketika ada orang mengalami KDRT, kita perlu menjadi sahabat dan penolong. Kita bisa memberikan dukungan moral kita dan mendoakan supaya orang-orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak lagi melakukannya. Hari ini dunia sudah modern. Jadi tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Karena semua hal bisa dibicarakan baik-baik. Karena itu norma atau firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengajak kita untuk melihat apa yang menjadi tugas seorang anak. Tugas seorang anak yang pertama adalah menaati orang tua. Mengapa? Karena orang tua ini adalah representasi atau wujud perwakilan Allah yang ada di tengah dunia. Jadi karena perwakilan Allah itu, maka orang tua pun harus hati-hati. Karena itu firman Tuhan mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Jadi orang tua dan kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada dan hadir di mana-mana, termasuk di rumah. Sehingga tidak boleh melakukan kekerasan dengan sembarangan. Apalagi terhadap anak kandungnya. Apalagi terhadap orang lain. Dengan siapapun juga tidak boleh. Lalu hal yang kedua adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nanti ada bonusnya, yaitu mendapatkan umur yang panjang. Dan kita akan berbahagia. Lalu pesan yang terakhir atau norma terakhir adalah, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi bapak-bapak pun dilarang, bukan hanya bapak nih harusnya ya. Jadi bapak dan ibu juga dilarang untuk membuat anak-anaknya marah. Karena itu tadi urutan yang pertama adalah kita mesti taat kepada orang tua. Orang tua menyadari bahwa di dalam rumahnya, di dalam keluarganya ada Tuhan. Sehingga tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini contohnya apa sih? Bisa terjadi itu kalimat, bisa terjadi itu fisik, bisa terjadi seksualitas, bisa juga terjadi yang namanya penelantaran. Anak-anak tidak diberi makan, dibiarkan di rumah, dikunci di dalam rumah, dibiarkan hidup atau tidak, ya sudah pokoknya di rumah. Sekarang tidak boleh lagi. Karena pemerintah ikut campur tangan. Kenapa? Karena keluarga adalah dasar dari sebuah negara. Keluarga-keluarga yang baik akan membentuk sebuah kota yang baik. Sebuah kota yang baik akan membentuk negara yang baik. Kalau sebuah keluarga penuh kasih tanpa KDRT, maka niscaya kotanya pun kota yang penuh kasih.
Dan negaranya tentu negara penuh kasih. Untuk mencapai target itu, mari kita mulai dan awali dari keluarga kita. Hati-hati ya dengan orang tua, mereka sudah lebih dulu makan asam garam. Jadi kita perlu menghargai mereka dan mengajak orang tua juga sadar bahwa dimanapun kita berada, termasuk di dalam keluarga, sekali lagi, Tuhan ada dan hadir. Karena itu harus menjaga kemuliaan Tuhan di dalam keluarga. Sehingga tidak ada marah. Kalau ada marah pun, lekaslah selesai. Ingat, jangan sampai marah atau emosi ini membuat kita meluap-luap sehingga tangan kita berhenti, tidak dapat berhenti untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tapi marah ini harus membuat tangan kita berhenti. Jangan sampai kita memukul, kita melakukan kekerasan, karena pasti ada hukumannya. Dan hukuman ini tentu tidak nyaman karena memisahkan orang tua dan anak, dan tentu ada dendam. Dan itu tidak menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka menjadi manusia yang boleh menjadi teladan di tengah kehidupan, ingat baik-baik ya, kita perlu menghargai orang tua. Kita perlu menghormati orang tua. Karena Tuhan mengatakan, menjanjikan kita bisa menjadi orang berbahagia dan panjang umur. Dan yang terutama, jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun kita menerbitkan marah orang tua. Misalkan di rumah, kita terbiasa mendapatkan makanan oleh orang tua, tiba-tiba sudah ada di meja. Tapi ketika kita buka, tiba-tiba kita ngomong, makanannya nggak enak, mau beli aja, mau pesen, mau ini, mau itu. Hati-hati. Kenapa? Karena berarti kita tidak menghargai apa yang orang tua sudah sediakan bagi kita. Itu tidak boleh. Kita harus menghargai apapun makanan itu, enak atau tidak enak. Karena itu belajarlah bersama, mumpung di rumah nih ya, sama-sama orang tua, masak bersama, supaya kita pun bisa merasakan kalau masakan kita dicacat rasanya seperti apa. Karena kejahatan timbul, KDRT, kekerasan itu dimulai dari pernyataan-pernyataan yang tidak nyaman. Termasuk menghina orang juga tidak boleh. Body shaming, atau istilahnya body shaming, begitu ya, membuli orang juga tidak boleh. Oh, orang itu jelek, oh, orang itu kurus, orang itu gemuk, itu sangat mengganggu. Dan itu bisa menimbulkan KDRT loh, orang bisa marah. Karena itu, remaja yang dikasih Tuhan, yuk kita melakukan hal-hal yang positif. Jangan sampai kata-kata kita mengeluarkan hal yang buruk. Jangan sampai perbuatan kita melakukan hal-hal yang buruk karena kita emosi. Jangan juga ada kekerasan seksual di tengah kita. Kalau kita merasa bahwa apa yang dilakukan orang sekitar kita tiba-tiba berubah menjadi sangat akrab padahal dia tidak saudara kandung kita, ataupun saudara kandung kita tapi beda jenis kelamin, hati-hati. Itu pun tidak diizinkan. Termasuk penelantaran tadi. Nah, kita juga harus melihat kalau teman-teman, kita juga mendengarkan ya, kalau teman-teman ada yang sharing ke kita, apa yang harus kita lakukan? Ingatkan tentang Efesus ini. Bagaimana Tuhan melalui Efesus ini meminta kita untuk menjaga relasi di dalam keluarga. Sehingga keluarga kita damai sejahtera. Yuk kita bikin keluarga kita damai sejahtera dengan mendengar suara Tuhan dan membuat norma-norma yang ada di Efesus ini tercipta di tengah keluarga kita tahap demi tahap. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapak yang Maha Kasih, di tengah situasi pandemi ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara keluarga-keluarga termasuk remaja sebagai anggota keluarga. Kami percaya Tuhan memasuki bulan keluarga ini ada banyak hal dari hubungan komunikasi yang perlu diperbaiki antara remaja dan orang tua. Berikanlah hikmat sebagai orang tua dan sebagai seorang remaja sehingga mereka boleh menyatakan kasih setianya dengan taat, hormat, dan menyadari Tuhan hadir di tengah keluarga. Dan orang tua pun boleh menjaga diri agar tidak menyakiti hati anak-anak, dan anak-anak juga belajar taat dan hormat. Sebagaimana Tuhan bisa hadir di mana-mana, maka biarlah orang tua pun boleh menghargai Tuhan. Ketika anak-anak mereka mengalami masalah, orang tua boleh menjadi sahabat, teman berbincang. Serta juga anak-anak yang belajar dari rumah, remajamu ini ya Bapak, berkati mereka di dalam kegiatan yang boleh mereka lakukan bersama keluarga di tengah situasi sulit bersama ini. Dan kami juga berdoa kiranya pandemi ini boleh segera berlalu dan para korban serta para medis yang mengobatinya Tuhan berkati dan sertai juga. Biarlah Komisi Remaja boleh tetap bisa hadir, memberikan pelayanannya, memberikan kekuatannya, dan kami juga berdoa bagi korban KDRT. Kiranya Tuhan boleh ringankan beban mereka dan jadikanlah kami alat-alat pendamai dimanapun kami berada.
Dan kami naikkan doa dan permohonan ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah teman-teman, firman kali ini sangat mencerahkan hati kita ya. Kiranya firman yang pendeta sampaikan bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah teman-teman, kita udah mau selesai nih ibadahnya. Tak kerasa kan? Nah untuk menutup ibadah kali ini, mari kita memberikan pujian terakhir. Mari kita menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Oke teman-teman, kita udah selesai lah ibadahnya. Gak kerasa kan? Nah teman-teman, semoga firman kali ini bisa membantu kalian untuk menguatkan iman kalian ke depannya. Dan jangan lupa diterapkan ya. Oh ya teman-teman, COVID masih jalan nih. Kalian harus stay di rumah ya. Kalau misalnya emang gak penting-penting banget keluar. Kalau mau keluar, jangan lupa pakai masker. Habis itu jaga jarak. Dan setelah dari luar, kalian harus cuci tangan ya. Oke lah gitu. Terima kasih untuk waktu kalian mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga sangat membantu firman ini ya teman-teman. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.